seorang dokter ahli bedah, ya, ahli bedah, kalau dia gagal, Bapak Ibu, bahaya nyawa orang. Tapi bayangin Bapak Ibu, kalau kita gagal, paling apa sih? Paling cuma orang itu nggak mau. Ya, baru orang itu hanya menolak, artinya hanya tidak mau saja. Untuk kalau terjadi kegagalan-kegagalan, gagal saya itu tidak berbahaya. Ya, tidak seperti orang lain yang memiliki bisnis yang lain. Ya, oke. Nah, kembali lagi. Jadi kalau alasannya jelas, when why is clear, caranya akan lebih mudah. Nah, banyak bisnis, entah itu bisnis multi level marketing, entah itu bisnis konvensional. Tetapi kenapa Bapak dan Ibu sekalian memilih Nirti? Ya, ini poin penting. Ya, poin penting harus kita pegang erat-erat. Ketika kita sudah menemukan alasan yang kuat ini, kita menjalankan jauh lebih mudah. Contohnya, ketika Bapak Ibu tidak punya alasan yang kuat, Bapak Ibu untuk menambah kenalan setiap hari 10 orang saja, kalau tidak punya alasan yang kuat, Bapak Ibu merasa berat. Ya, merasa berat, aduh saya harus nambah 10 orang kenalan lagi. Kemudian, Bapak Ibu ketika harus menelpon seseorang atau menjampi seseorang karena alasannya nggak kuat, Bapak Ibu akan merasa berat. Ya, misalnya kan menjalankan bisnis ini, ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, bahwa bisnis ini resikonya apa sih? Resikonya. Ya, sekarang kalau kita mau bandingkan seorang arsitek, ya, misalnya saya punya teman seorang arsitek, ya, dia kalau gagal bahaya loh. Bayangin, dia seorang arsitek, dia bangun rumah, kalau gagal, rumahnya bisa ambruk loh kalau gagal. Ya, seorang dokter ahli bedah, ya, ahli bedah, kalau dia gagal, Bapak Ibu, bahaya nyawa orang. Tapi bayangin Bapak Ibu, kalau kita gagal, paling apa sih? Paling cuma orang itu nggak mau. Ya, baru orang itu hanya menolak, artinya hanya tidak mau saja. Artinya Bapak Ibu, kembali lagi. Tapi justru kan karena saking sederhananya, saking mudahnya, saking ringannya, ketika kita nggak berhasil ataupun mau menjalankan bisnis ini dengan menambah kenalan, kontak orang, kemudian setelah orang kita jelaskan, kita telepon lagi, kita tanya produknya sudah dicoba belum, kemudian itu sudah yang kemarin saya berikan sudah dilihat atau belum. Nah, itu kalau alasan Bapak Ibu nggak kuat, itu akan menjadi sebuah pekerjaan beban yang berat. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki alasan yang kuat, pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Ya, kebetulan saya menjalankan bisnis ini, bisnis network marketing sudah cukup lama, sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti itu saya lakukan dengan senang hati, ya, dengan senang hati, dengan sukacita. Kenapa? Ya karena memang pekerjaannya seperti itu, ya, pekerjaan seperti itu. Dan untuk kalau terjadi kegagalan-kegagalan, gagal saya itu tidak berbahaya, ya, tidak seperti orang lain yang memiliki bisnis yang lain. Ya, oke. Nah, kembali lagi. Jadi kalau alasannya jelas, when why is clear, caranya akan lebih mudah. Nah, contoh lain lagi. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ini contohnya Pak Dion. Pak Dion ada di Kota Malang, ya. Pak Dion ada di Kota Malang. Dan saat ini karena Pak Dion mau berangkat ke Jakarta, ya, karena Pak Dion berangkat ke Jakarta dan punya alasan yang sangat kuat untuk berangkat ke Jakarta. Ketika misalnya tol Malang itu tidak bisa dilewati, Pak Dion tetap akan melangkah ke Jakarta, artinya pergi ke Jakarta, walaupun tidak melalui tol. Ya, paham ya Bapak Ibu? Kenapa? Karena Pak Dion memiliki alasan yang sangat kuat sekali, ya, untuk pergi ke kota Jakarta. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu, penting sekali dalam menjalankan bisnis ini, karena yang penting alasannya dulu. Ya, caranya itu banyak caranya, ya, caranya banyak. Di sini dan saya yakin caranya sudah banyak diajarkan oleh upline leader Anda, cara-caranya sudah banyak diajarkan oleh upline leader Anda, sehingga Bapak Ibu caranya pasti akan lebih mudah. Tapi yang penting adalah alasannya terlebih dahulu. Ya, sama ketika seorang menginginkan seorang anak dia memiliki keinginan yang kuat untuk masuk misalnya ke kedokteran.
ya kedokteran. Dia seorang anak SMA, dia mau masuk ke dokteran, dia bicara sama orang tuanya, saya akan masuk ke dokteran. Nah, dia pasti dia memiliki alasan yang kuat menjadi kedokteran. Dia akan mencari caranya, artinya dia pasti belajarnya akan lebih, kemudian mungkin ikut kursus dan lain sebagainya. Banyak hal yang dilakukan untuk mengejar supaya dia masuk ke dokteran. Berbeda Bapak Ibu, berbeda dengan seorang orang tua yang mengharuskan anaknya masuk ke kedokteran. Akan berbeda, karena anaknya hanya, saya nggak mau, Pak, saya nggak mau, Pak, saya nggak mau untuk masuk ke dokteran. Dia tidak punya alasan yang kuat. Tetapi kalau seorang anak yang ingin masuk ke kedokteran, dia punya alasan yang kuat dan dia akan mencari caranya. Maksudnya ya belajar pasti akan lebih rajin dan beberapa hal yang membantu dia, mendukung dia untuk masuk ke kedokteran. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini menarik sekali. Yang terpenting adalah alasannya terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu tidak punya alasan yang kuat, ya sulit ya. Artinya, contohnya Bu Elia Suci Damayanti pasti memiliki alasan yang sangat kuat kenapa menjalankan bisnis ini. Ya buktinya beliau mencapai diamond dan beliau mendapatkan tiket ke Vietnam. Ya, beliau memiliki alasan yang kuat. Jadi bukan dengan seadanya, bukan dengan sekedarnya saja beliau menjalankan usaha ini. Pasti punya alasan yang kuat. Ya di sini dan leader-leader Anda juga pasti memiliki alasan yang kuat untuk menjalankan usaha ini. Nah, kenapa? Karena caranya banyak Bapak Ibu. Ya, caranya yang pertama kita menambahkan kenalan, ya baik online ataupun offline. Ya kalau online mungkin dengan cara di Facebook, dengan menjapri, kemudian inbox dan seterusnya. Kalau offline, selain kenalan kita misalnya dari teman sekolah kita, kemudian teman sekolah banyak ya, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian kita ada kemudian kita mengikuti yang lain. Nah, begitu perkumpulan yang lain kita bisa menambahkan kenalan-kenalan baru. Kemudian ketika misalnya kita ada pergi ke suatu tempat misalnya kita naik Grab, nah kita bisa berkenalan. Nah itu untuk menambah daftar nama Anda, untuk menambah kenalan-kenalan Anda. Nah itulah cara-caranya Bapak Ibu. Kemudian kita memperkenalkannya juga demikian. Kita memperkenalkan bisnis ini dengan sangat sederhana ya, karena marketing plan sangat sederhana. Dan itu yang kita lakukan. Cara-caranya sangat sederhana sekali. Tapi kembali lagi pada apa yang menjadi keinginan Anda, Bapak Ibu. Nah, jadi setelah saya ingin Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini, yang ikut pada malam hari ini, ya Bapak Ibu, saya beri waktu untuk menuliskan apa yang mengapa Bapak Ibu menjalankan bisnis ini. Silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu menuliskan. Ya, saya beri waktu sebentar ya, Bu Lea. Kita beri waktu sebentar dari teman-teman sekalian untuk menuliskan. Menulis di kolom chat ya, teman-teman. Apa yang di kolom chat. Bisnis ini. Bisa di kolom chat, bisa apa yang menjadi alasan untuk menjalankan bisnis ini. Iya, nggak usah malu-malu, harus punya alasan memang supaya kita bisa. Iya, karena kalau nggak punya alasan, untuk apa ya? Ya gampangnya begini aja. Untuk apa kita malam hari ini berkumpul di sini? Iya, benar sekali. Bapak Ibu silakan. Saya ingin merubah Pak Munajar. Saya ingin merubah kehidupan keluarga. Oke. Ayo, jangan malu-malu. Ya, oke. Saya akan menanggapi terlebih dahulu ya ke Bapak Munajar. Saya ingin merubah kehidupan keluarga. Yang seperti apa Pak Munajar? Spesifik lagi Pak Wawan. Lebih misalnya ya, kami ingin mendapatkan misalnya sesuatu yang lebih dari sekarang. Misalnya saya mohon maaf, saya nggak tahu untuk masalah kehidupan secara pribadi, tapi intinya lebih detail karena dengan bertambah dengan 1 juta rupiah per bulan, kehidupan pasti sudah berubah. Apakah itu cukup? Ya, apakah 2 juta, apakah 3 juta, apakah 5 juta? Dan pertanyaannya lagi, kalau 5 juta kenapa harus 5 juta? Kenapa nggak 6 juta? Nah, kan harus sampai detail seperti itu. Ya. Oke, di sini sudah ada beberapa di kolom chat. Ingin membantu keuangan suami, oke ya.
ingin punya income untuk bayar utang, ya. Alasan anak untuk pergi umrah, ingin membantu keuangan suami. Saya ingin bantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk mewujudkan impian saya mempunyai rumah dan layak bisa ibadah haji. Saya ingin mengurus anak tanpa menitipkan ke orang tua karena harus bekerja pagi dan sampai sore. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, mungkin cukup seperti itu dulu. Ya, saya pengen sukses di usia muda dengan bisnis Denirti. Oke, baik, ini Bu Devita. Baik, ini cukup dulu, nanti bisa dilanjutkan, dituliskan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tuliskan di sini, Bapak Ibu perlu dituliskan di dalam sebuah buku, dan itu sering dibaca Bapak Ibu. Ya, sering dibaca. Tulisan itu yang tadi saya sampaikan lebih detail. Contohnya tadi ya, saya ingin membantu suami. Nah, membantu suami itu bagaimana caranya? Maksudnya caranya itu gini. Saya ingin membantu suami dengan menambah penghasilan 2 juta rupiah per bulan. Nah, misalnya, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Karena kalau saya ingin membantu suami, tapi kurang jelas ya untuk angkanya. Misalnya saya dengan 2 juta rupiah per bulan, dengan 3 juta rupiah per bulan, dan seterusnya. Nah, itu lebih detail. Nah, setelah Bapak Ibu menuliskan itu, sering-seringlah dibaca Bapak Ibu, sering dibaca. Dan dibaca kalau yang saya lakukan pada saat mau tidur. Ya, pada saat mau tidur saya membacanya. Kenapa? Karena nanti kita akan membaca itu menjadi di pikiran bawah sadar kita akan terprogram. Ya, terprogram. Saya dengan menjalankan bisnis Denirti ini, saya ingin mendapatkan penghasilan tambah di luar gaji dari suami saya dalam 4 juta rupiah per bulan. Nah, itu kita baca terus sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu ringan Bapak Ibu, tidak menjadi beban. Kenapa? Karena kita berpacu pada keinginan tadi, ya. Jadi bukan dari siapapun. Karena kalau ada pepatah kan mengatakan ya, ada mungkin Bapak Ibu pernah ikut sebuah pelatihan, ya, katakan begini, siapa motivator yang terhebat di Indonesia misalnya, kan di situ disebutkan ada beberapa nama orang ya, ada siapa disebutkan. Tapi siapakah motivator yang terhebat? Itulah diri Anda. Kenapa? Karena yang bisa menggerakkan Anda itu adalah diri Anda sendiri. Seperti pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu akan menjadi semangat atau tergugah. Tetapi kembali lagi kepada Andanya lagi, ya, kepada Anda lagi. Nah, kenapa? Karena ini yang membuat kita semangat adalah apa yang menjadi tujuan Anda. Ya. Kenapa ini kita tanyakan di awal? Karena ibarat kalau Bapak Ibu membeli televisi, ya, walaupun mungkin sekarang jarang orang nonton televisi ya, membeli televisi, ketika di buku panduan, di situ apa yang dituliskan? Dituliskan adalah pastikan untuk powernya masuk ke listrik. Kenapa? Karena itu awalnya, kalau Bapak Ibu tidak memasukkan kabelnya ke listrik, televisi tidak akan nyala. Sama juga bisnis ini. Alasan itu yang pertama kali. Alasan Anda menjalankan bisnis pertama kali adalah alasan harus pertama kali Anda menjalankan bisnis. Kenapa? Karena itu yang akan menggerakkan Anda. Itu yang akan menghidupkan Anda menjalankan bisnis ini. Ya. Jadi penting menjadi sebuah alasan yang kuat. Ya, seperti tadi saya sampaikan, Pak Dion dari Kota Malang mau ke Jakarta, walaupun tolnya rusak, Pak Dion karena punya alasan kuat, saya harus ke Kota Jakarta, mungkin nggak lewat tol, tapi ya pasti sampai ke Jakarta. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah menuliskan, bagus sekali, tuliskan lagi, dan itu baca berulang-ulang, ya, baca berulang-ulang, dan kita nanti akan ada acara yaitu anniversary, dan kita buat di Kota Semarang Bapak Ibu, ya, di Kota Semarang. Kenapa? Karena pertumbuhan mitra-mitra Nirti ini sekarang di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah semakin banyak, sehingga kita perlu mewadahi teman-teman yang di Jawa Timur dan di Jawa Tengah supaya bisa hadir bisa lebih banyak, ya. Dan kenapa di Kota Semarang? Karena Kota Semarang itu di tengah, ya, di tengah. Untuk tolnya lebih gampang, ya, lebih gampang. Jadi kalau dari Jabodetabek
paling juga Jabodetabek cuma paling 4 kalau dari Bekasi ya paling cuma 4 jam, tapi kalau dari Jakarta mungkin hanya sekitar 5 jam kalau lewat tol. Dan dari Surabaya sendiri juga akan cepat. Ya, jadi ini tujuannya kita membuat di Kota Semarang, tujuannya supaya teman-teman itu bisa terpenuhi semua. Ya. Namun mohon maaf, mungkin teman-teman yang mungkin di luar Pulau Jawa mungkin belum bisa berkesempatan hadir ya mungkin ya. Tapi kalau yang bisa hadir sih silakan hadir. Tapi kalau yang belum berkesempatan hadir, Bapak Ibu diutamakan memang yang di Pulau Jawa, karena memang membernya masih banyak kan di Pulau Jawa ya. Oke, saya kembali lagi. Kenapa kita buat acara penghargaan ya? Karena tujuannya supaya Bapak Ibu memiliki target bahwa nanti di bulan Januari saya harus naik peringkat mendapatkan reward sebagai apa ya. Dan berikutnya nanti kita akan buat setiap 6 bulan sekali. Ya, kalau yang kemarin kan kebetulan kita recognition pertama di bulan Maret, ya memang itu kita buat karena di situ ada perayaan Diamond ya, kita buat seperti itu. Dan setelah kita buat acara itu banyak orang yang mulai melirik Nirti. Kemudian kemarin di bulan Agustus kita adakan lagi ya dengan jauh lebih bagus ya. Dan nanti di anniversary nanti pasti akan jauh lebih bagus acaranya dibanding dengan acara sebelumnya. Nah, untuk acara-acara itu nanti akan kita buat setiap 6 bulan sekali. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya Bapak Ibu supaya memiliki target setiap 6 bulan sekali akan naik sebagai apa. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu membawa berapa banyak orang ke acara tersebut. Yang ketiga, ada berapa banyak dari grup Bapak Ibu yang mendapatkan reward. Ya, contohnya Bapak Ibu sekarang sudah mencapai reward pearl. Ya, mungkin yang berikutnya akan mentargetkan menjadi seorang safir ataupun emerald. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu sendiri yang mentargetkan, bukan hanya target pribadi, tapi ada berapa banyak pearl yang di dalam grup Bapak dan Ibu, ada berapa safir yang di dalam grup Bapak dan Ibu. Nah, jadi jembatan-jembatan itu tujuannya adalah supaya kita memiliki target. Kenapa? Karena Nirti ini kita utamakan untuk membangun SDM. Nah, banyak perusahaan multi level marketing yang mereka hanya memikirkan yang penting omset. Ya memang betul, tetapi Bapak Ibu kalau hanya memikirkan masalah omset itu tidak akan kuat. Ya, SDM-nya harus kita bangun Bapak Ibu. Ya, jadi SDM-nya kita bangun. Karena di luar sana mereka hanya mengandalkan misalnya, oh nanti ada reward ini, artinya uang. Ya, memang uang penting. Ya, itu sangat-sangat penting. Saya sangat setuju sekali, uang sangat penting. Tetapi bentuk penghargaan itu juga penting. Ya, kalau Bapak dan Ibu di sini yang sudah mendapatkan reward pearl, ada di grup pearl and above itu, di situ berapa banyak orang yang mereka sangat menginginkan naik panggung. Ya, berapa banyak orang sangat menginginkan naik panggung. Kenapa? Karena memang naik panggung itu luar biasa ya. Mendapatkan penghargaan reward di bisnis MLM itu saya tahun 93 di Hotel Ambarok Mojok Jakarta Bapak Ibu. Hotel Ambarok Mojok Jakarta, padahal saya hanya menyebutkan nama saya Jiprian Bodo, latar belakang saya mahasiswa. Saya hanya bicara seperti itu aja saya menangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada orang tua saya datang ke situ, kemudian adik saya juga datang untuk menyaksikan saya mendapatkan penghargaan. Ya, bayangkan Bapak Ibu. Jadi dan setelah itu saya memiliki alasan yang lebih kuat lagi. Saya harus naik peringkat. Alasan saya sangat kuat. Nah, jadi kembali lagi bisnis ini Bapak dan Ibu perlu mencari terlebih dahulu apa yang menjadi alasan sehingga Bapak Ibu menjalankan bisnis ini dan harus bertahan di bisnis ini. Ya, karena sekali lagi bisnis ini tidak ada bosnya, ya bisnis ini tidak akan ada orang yang memari Anda, tidak ada orang yang mewajibkan Anda bangun pagi, ya tidak ada orang yang meminta Anda membuat laporan, ya, tetapi Anda sendiri yang menentukan. Makanya di judulnya adalah When Why is Clear, How is to be easier. Artinya ketika alasannya jelas, bagaimana caranya akan jauh lebih mudah. Ya, jadi jangan dibalik. Banyak orang bertanya begini, ke Pak Okto, ya terutama ke Pak Okto, gimana caranya supaya bisa closing hebat? Pak Okto pasti akan bilang begini, yang penting yakin dulu dan tujuannya apa dulu, ya. Karena Bapak Ibu cara itu apa ya? Saya ambil contoh.
Saya pernah ikut di dalam bisnis multi level marketing. Ya, saya disponsori oleh teman saya. Teman saya cuman bicara begini waktu itu. Ini saya ada bisnis bagus, ya, ini bisnis bagus, dan ini saya akan ikut. Ya, karena teman saya tadi gabung dalam sebuah marketing dan di sana dia sudah menjadi seorang leader. Apa yang saya katakan? Saya bilang gini, ya kalau kamu ikut, aku juga ikut. Teman saya juga kaget. Teman saya kaget. Yang bener loh kenapa? Loh, aku belum cerita apa-apa. Loh, enggak masalah gitu. Kenapa? Kenapa saya join sama dia? Karena teman saya tadi itu yakin banget gitu loh. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Banyak orang yang bertanya kepada Pak Okto, Pak Okto gimana caranya bisa closing bertubi-tubi? Bapak Ibu yakin dulu terhadap bisnisnya, terhadap bisnis Nirti. Ya kalau dengan bisnis Nirti, oke lah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah yakin semua karena secara marketing dan sudah banyak yang membuktikan. Ya bonusnya ratusan juta itu banyak dengan modal yang kecil ya. Kalau modalnya, ya saya pernah ngobrol sama Pak Alexius. Ya kalau modalnya 5 jutaan sih bonus segini sih ya wajar Pak Haji. Tapi modalnya kalau modal 300 ribuan kalau kata Pak Okto, modal receh hasil sultan. Ya modal receh hasil sultan. Nah ini kalau modalnya besar ya itu wajar ya mendapatkan bonus besar. Ini modalnya kecil ya Bapak Ibu. Nah kembali lagi, yang penting keyakinannya dulu. Anda yakin nggak dengan bisnis Nirti? Saya yakin, saya percaya kepada Bapak dan Ibu, kalau dengan bisnis Nirtinya yakin, artinya bonusnya beneran loh, ada loh, bonusnya gede loh, beneran loh. Bu Lea juga sudah mendapatkan, ya sudah membuktikan bonusnya berapa. Teman-teman semua yakin dengan bisnis Nirti. Tapi kembali Bapak Ibu, kembali lagi, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana, apakah Anda yakin dengan diri Anda? Ya, karena di sini ada karena kebanyakan teman-teman karena online ya, karena kebanyakan teman-teman online itu ketika kalau mau bertemu langsung, bertatap muka dengan seseorang langsung, itu kadang ada ada keraguan, ada sedikit ada sedikit ketakutan untuk berhubungan dengan orang. Padahal Bapak Ibu yakinkan dulu diri Anda. Ya kalau saya selalu yakin ya dengan bisnis yang saya jalankan. Kenapa? Ya apalagi di Nirti ini jelas marketing plan-nya sudah membuktikan teman-teman banyak yang mendapatkan income yang besar ya. Dan kenapa? Karena saya yakin bahwa sebenarnya tidak ada orang yang tidak mau menjalankan bisnis Nirti. Ketika Bapak dan Ibu mempresentasi, mengajak seseorang, sebenarnya tidak ada yang tidak mau loh. Dan sekarang gimana? Yang pertama modalnya berapa? Relatif kecil. Produknya bagus, ya bagus. Bisa dikatakan kalau orang menggunakan minim komplain lah. Ya ada mungkin 1-2 tapi bisa dikatakan overall secara keseluruhan tidak ada komplain. Yang ketiga, ya bonusnya sudah banyak orang yang merasakan. Ya sudah ada banyak orang merasakan. Sehingga apa Bapak Ibu? Apalagi yang diragukan lagi dengan bisnis ini. Ya tinggal kita sendiri yang mungkin belum yakin. Yang pertama yang belum yakin, dan yang kedua adalah belum yakin dengan diri kita apakah saya bisa ya. Oh ya saya sih percaya kalau Nirti bagus Pak, tapi saya bisa nggak ya. Nah kembali lagi Bapak Ibu, kembali lagi tanyakan kepada diri Anda, mengapa Bapak Ibu menjalankan usaha ini ya. Karena ini bisnis yang paling menarik ya, paling menarik. Dan selama saya menjalankan bisnis network marketing ya dengan modal yang relatif sangat kecil ini ya, baru kali ini saya bisa melihat orang bisa mendapatkan penghasilan yang besar dengan modal yang relatif sangat kecil. Karena biasanya modalnya jutaan untuk bisa bonusnya gede. Ya. Jadi Bapak Ibu kira-kira atau poin pentingnya adalah itu Bapak Ibu, dan bagaimana cara untuk menambah keyakinan diri kita, caranya menambah keyakinan diri kita yaitu saya mau menelpon bukan akan luas oleh. Ya, yang pertama adalah untuk menambah keyakinan kita yang pertama adalah cari alasan kenapa Bapak dan Ibu menjalankan bisnis ini. Dan yang kedua, baca buku ya yang namanya Berpikir dan Ide Besar.
untuk supaya menambah keyakinan Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar saya akan ambilkan bukunya, ya saya ambilkan bukunya terlebih dahulu. Sebentar saya akan ambilkan. Ya, ini bukunya Bapak Ibu. Ya, ini bukunya, ini yang terbitan sekarang seperti ini. Dulu saya membaca buku ini tahun 92. Ya, mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang belum lahir atau masih SD ya. Ya, saya sudah membaca buku ini. Dulu versinya atau kertasnya masih kertas model kertas buram ya. Ini sekarang sudah covernya sudah bagus dan ini sudah jauh lebih enak lah dibacanya. Kalau dulu ini model kertas buram. Nah, yang pertama tadi adalah apa yang menjadi alasan Bapak Ibu sekalian menjalankan usaha ini. Kemudian membaca buku ini. Ya, buku ini berpikir dan jauh besar. Di sini ada disampaikan bahwa ketika saya membaca buku ini, saya jadi merasakan ternyata saya tidak serendah yang saya kira. Ya, ternyata saya punya kelebihan-kelebihan dan saya tidak banyak alasan. Ya, tidak banyak alasan untuk tidak sukses ya, karena Bapak Ibu di sini ada penyakit dalih ya, penyakit dalih di sini ada yang terlalu muda, terlalu tua dan seterusnya, yang tidak berpendidikan dan seterusnya, banyak sekali di sini. Nah, dan Bapak Ibu bisa kan sudah ada beberapa yang di YouTube ya, di YouTube di Near to Support, Bapak Ibu sudah ada di situ, Bapak Ibu bisa tonton ya, tonton berulang-ulang walaupun mungkin nontonnya mungkin hanya sebentar, tetapi dengan mendapat input positif itu, Bapak Ibu akan menjadi semakin yakin, semakin kuat. Ya, semakin yakin, semakin kuat untuk menjalankan usaha ini. Ya, baiklah Bapak Ibu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, sekilas dari sekarang ini adalah cari terlebih dahulu alasan Bapak dan Ibu untuk menjalankan usaha ini.